Mereka tidak dapat dalam diri mereka merasa, ini pendatang, ini datang ke negeri kami, ini begini begitu, tidak sama sekali. Ya. Dan mereka bahkan melebihkan, memaksakan diri untuk memberikan kepada para tamu-tamu mereka ini, pendatang-pendatang ini walaupun mereka butuh. Apakah Anda sudah tahu beberapa orang Ansar menghadiahkan, bahkan memberikan rumahnya dekat dengan masjid Nabi SAW waktu itu menjadi daerah elit di Madinah karena ada masjid Nabi, dan mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Itu luar biasa gitu. Ya, itu luar biasa. Sampai beberapa orang muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Ansar telah pergi membawa pahala yang sangat banyak karena mereka luar biasa dalam berinfak, baik yang sedikit ataupun yang besar. Mereka sama sekali tidak perhitungan karena mulianya jiwanya. Nah, orang yang seperti ini pasti punya efek-efek ya. Karena dia sangat dermawan, dia tidak akan emosional ya. Karena dia memang murah hati, gitu kan. Dia mudah memaafkan ya. Tentu juga ini akan ada efek dia awet muda dan segala macam, karena memang sangat baik, selain memang mendapatkan pahala yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini luar biasa, ini pelajaran yang harus kita ambil teman-teman sekalian ya. Jadi usahakan selalu berbagi, selalu memberi ya. Bagi teman-teman yang mau pergi haji pada tahun ini, semoga Allah mudahkan kita semua insya Allah melaksanakannya dengan ikhlas dan menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Kami doakan seluruh jemaah haji Indonesia, bahkan seluruh dunia yang datang ke sana, semoga diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempurnakan pahalanya dan juga digantikan harta yang telah mereka keluarkan, dan juga semoga semua doa-doa mereka baik untuk diri pribadi mereka ataupun untuk orang-orang lain dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ingin menyempurnakan mabrurnya haji Anda atau diterimanya sempurna pahala dari haji Anda, kata Nabi SAW ya, termasuk bir atau mabrurnya haji itu ya adalah it'amut ta'am watibal kalam, memberikan makan kepada orang-orang. Nah, memang di musim haji pun kita disuruh, ayo bagi-bagi kepada orang-orang, mumpung lagi kumpul nih, gitu kan? Suruh bagi, itu termasuk salah satu sebab mabrurnya haji. Dan juga menjaga kata-kata yang santun dan baik. Kita dianjurkan juga dalam Islam, kalau kita diminta oleh seseorang dan kita tidak punya, kita tetap membalas dengan kata-kata yang santun. Jangan malah kita menghina orang. Kamu nggak tahu ya keadaan saya juga susah misalnya. Enggak, kita malah mengatakan insya Allah mudah-mudahan kalau saya punya saya akan berbagi. Ataupun kalau kita punya sedikit tetap kita berbagi. Karena memang sukanya dengan berbagi atau menyukai orang yang menjadi tamu kita. Tentu tamunya tidak harus di dalam rumah ya. Bisa saja orang bertemu dengan kita di kantor. Misalnya tiba-tiba dia menjadi tamu kita lagi duduk di sebuah meja di restoran, ada orang yang tiba-tiba datang ingin ngobrol sebentar, seperti jadi tamu kita. Boleh kita langsung muliakan dengan berbagi makanan dan menu kepada mereka. Nah, ini salah satu hal yang sangat positif yang bisa kita ambil pelajaran dari ayahanda Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah SWT membuat hati kita dipenuhi dengan keimanan yang sempurna dan juga dimudahkan kita selalu mengaplikasikan perintah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian beliau mengangkat juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, surah Hud ayat 78 yang berbunyi, وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Dan kaumnya, maksudnya kaumnya Nabi Lut, segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata kepada mereka, wahai kaumku, ini adalah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian orang-orang yang berakal? Nah, ayat ini kita gambarkan dulu sedikit ya. Berhubung sekali dengan tadi surah Az-Zariyat tentang kisah malaikat yang datang kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Malaikat ini selain tadi saya bilang membawa berita gembira tentang akan hamilnya Sarah dan akhirnya memiliki anak Ishak di umur yang tua karena dia mandul, tapi dia terus berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Akhirnya Allah kirim malaikat membawa berita gembira itu, dan sekaligus datang untuk menghancurkan kaum Nabi Lut yang memang biasa melakukan homoseksual, wa na'udzubillah. Dan ini harus hati-hati sekali ya, karena simbol LGBT dan yang berhubungan dengan masalah itu selalu saja juga mau dimasukkan di negara kita ini. Semoga Allah selamatkan dan Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menolak itu ya.
Karena memang ini luar biasa ini ya, sudah tidak menjadi rahasia lagi. Diketahui oleh orang yang mempelajari tentang kaum Nabi Lut satu negeri, kaum Sodom, Allah Subhanahu Wa Taala binasakan yang kufur di antara mereka, salah satunya karena perbuatan ya penyimpangan seksual ini, mereka homoseksual. Jadi wajar saya kalau umat Islam menolak masalah ini, karena memang ini dilarang gitu. Ya, bahkan saya dengar ada salah satu pendeta yang fair mengatakan dia bersyukur karena di Indonesia negara Islam ya, karena menolak LGBT ini. Ya, bagaimana mereka pun sebenarnya masih berpegang pada Alkitab itu yang murni, mereka menolak sebenarnya. Tapi karena dilegalkan di negara-negara non-Muslim, akhirnya terpaksa mereka harus nikahkan. Kalau tidak mereka kena HAM. Dan ini berbahaya sekali. Artinya kalau dilegalkan di negara kita Indonesia, maka secara otomatis para teman-teman kita di KUA pun harus menikahkan nanti. Kalau tidak mereka kena pelanggaran hukum. Ya, orang-orang yang menikah sama jenisan ini tidak mungkin. Ini bisa mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu kita kembali kepada kisah kita. Nah, kaum Nabi Lut ini suka melakukan homoseksual. Pada saat itu malaikat-malaikat yang telah meninggalkan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sudah menyampaikan berita gembira tentang Sarah akan hamil gitu kan. Tentu itu kisah panjang tapi kita ringkaskan, langsung saja masuk. Mereka pun datang ke negeri Nabi Lut, menjelma menjadi manusia dan sangat tampan. Nah, mereka kaum Lut ini suka sekali dengan kaum laki-laki. Maka mereka begitu tahu Nabi Lut datang, kedatangan tamu dan orangnya tampan-tampan, mereka segera datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut pun berkata kepada mereka, wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, ada dua hal peringatannya. Kenapa kalian tidak menikah dengan ya putri-putri negeriku ini? Maksudnya banyak anak perempuan di negeri ini yang itu secara alami Allah perintahkan kalian untuk menikahi mereka. Dan dengan biologis kalian akan dapatkan kenikmatan. Kalian akan dapat pahala dan akan dapat keturunan. Sesama jenis tidak mungkin kena murka Allah, tidak akan mungkin punya keturunan. Itu sudah peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin diubah. Tapi mereka tetap tidak mau. Ya, mereka tetap tidak mau. Dalam beberapa ayat yang lain diceritakan, mereka mengatakan, hai Lut, kamu tahu apa yang kami suka. Maksudnya cuma mau laki-laki saja. Wa na'udzubillah. Ya, ini bahaya sekali. Maka para malaikat itu pun menyampaikan kepada Nabi Lut alaihissalam, kalau kami adalah utusan Allah, mereka tidak akan mungkin menjangkau kami, apalagi menjangkau. Ya, dan mereka akan kami hukum. Ada hukuman dari Allah SWT, kata besok pagi, maka selamatkanlah keluarga malam ini kecuali istrimu saja, karena istrinya ikut-ikutan membantu kaumnya dalam pelaksanaan homoseksual itu. Wa na'udzubillah. Baik, pada saat itu Nabi Lut alaihissalam, ini saksi bahasan kita, juga berkata pada mereka, ini hal yang kedua dari ayat, ini adalah tamu-tamuku. Artinya Allah memerintahkan tamu untuk dimuliakan. Jangan kalian ganggu tamu-tamu ini. Ya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tadi langsung menghidangkan makanan. Kalau Nabi Lut justru mengajak kaumnya untuk menghormati tamu-tamu itu, memuliakan mereka. Jangan datang untuk mengganggu tamu-tamu, membuat mereka khawatir, membuat mereka ketakutan, atau merampas saudari mereka, ya, ataulah. Semua itu tidak dibolehkan. Ini saksi bahasan kita adalah yang digarisbawahi pada saat dia mengatakan, ya, jangan kalian mencemarkan namaku ya di depan tamuku. Jangan sampai kalian rusak nama baikku, nama baik kalian, ya. Karena tamu-tamu ini datang untuk dimuliakan. Begitu perintah Allah. Tidak adakah orang yang berakal di antara kalian yang bisa memahami masalah ini? Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Hud ayat 78. Ya. Subhanallah, kita dianjurkan dalam Islam agar setiap ada tamu datang, ada orang bel rumah, ada orang nanya sesuatu, jawab dengan santun, ya. Tawarkan, persilahkan, mungkin duduk di satu tempat kalau memang dia butuh untuk membicarakan sesuatu. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan, bisa meraih pahala dengan baik. Kecuali orang itu hanya sekedar tanya alamat dan dia buru-buru mau jalan, itu tidak ada masalah, ya. Tapi kalau sudah menjadi tamu kita, maka sebaiknya kita memuliakan tamu-tamu tersebut. Jangan memulai dengan su'udzan atau sangka-sangka buruk, ya. Selalu memulai dengan husnudzan, bersangka baik. Tapi kan saya pernah lihat cuplikan di medsos, Ustaz, ada penjahat yang pura-pura jadi tamu. Itu kasuistik. Saya berikan satu kata kunci, teman-teman sekalian. Selama Anda bertakwa kepada Allah, Anda menjaga hubungan baik Anda sama Allah, makin baik sholat Anda, makin baik sedekah Anda, puasa Anda, haji dan umroh Anda, membaca Quran, zikir Anda baca, Anda sering berdoa kepada Allah, Allah akan selamatkan dari orang-orang yang jahat.
Allah akan selamatkan, alihkan mereka kepada orang-orang yang pantas mendapatkan penipuan mereka. Jadi nggak usah khawatir soal itu.